Maka dalam Islam yang namanya dhuhur kapan masuknya? Jam 12 lewat 4 menit menggunakan jam matahari. Jam 12 itu artinya matahari di tengah-tengah langit. Titik 204 itu gelincir. Bila sekarang dhuhur jam 12 berapa tadi itu? Lewat 5 tadi itu Jumat 12 lewat 5. Dari jam matahari dipindah kepada daerah namanya Jazairul Khalidah. Orang Inggris nyebut, orang London Greenwich. Maka bila Indonesia dibawa ke London, maka bakal terbelah 3. Wita. Allahu ya Allahu ya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, faqad qala al-imam al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi barakati ulumihi wa ghafara lahu wa li masyaikhihi wa li masyaikhina amin. Fa waqtu dhuhrin min zawali syamsi ila masiri dhilli kulli syai'in mislahu ghaira dhilli istiwa'in ayyid dhillil mawjudi indahu in wujida. Maka adapun waktu salat zuhur, yaitu mulai dari gelincir matahari sampai menjadinya bayangan tiap-tiap benda, mislahu yaitu seperti bendanya, ghaira dhil istiwa'in sesudah atau di luar bayangan waktu istiwa, ayyid dhillil mawjudi indahu yakni bayangan yang ada seketika istiwa, in wujidat jikalau ada itu bayangan. Wasumiyat bidzalika li'annaha awwalu salatin zaharat, dan dinamakan salat dengan demikian itu zuhur karena bahwa salat zuhur itu mula-mula salat yang keluar, yang ada, yang lahir di dalam Islam. Wallahu a'lam bishawab. Segini dulu dah. Saudara-saudara sekalian yang mulia, salat sebagaimana kita maklumi adalah paling tingginya ibadah dari sederetan ibadah-ibadah yang ada. Salat wajib adalah paling tingginya ibadah wajib dari seluruh ibadah wajib. Demikian pula salat sunnah paling tingginya ibadah sunnah dari sederet ibadah sunnah. Namun salat ini harus kita fahami, ada syarat wajib, ada syarat sah. Dan kita sudah bahas di awal-awal ngaji dulu syarat-syarat wajib salat. Dan kita membahas syarat-syarat sah salat, ada 5 dalam kitab ini. Yang pertama dulu sudah kita bahas wudu suci dari hadas, baik hadas kecil maupun hadas besar. Kemudian kedua, wudu suci daripada najis, sampailah diterangkan najis itu macam-macam unsurnya dan kategorinya. Yang ketiga,
kudu menutup aurat. Sudah kita bedah pertemuan yang lalu tentang definisi aurat, batasan aurat, kapan ketika sholat dan di luar sholat, begitu seterusnya. Yang keempat, di antara syarat sholat yang 5 adalah mengetahui masuk waktu. Kita kudu tahu waktu sholat. Sholat ini ada waktu yang ditentukan. Sholat ini ada 5 yang wajib. Disingkat dengan istilah Islam. Islam tuh Isya, subuh, lohor, asar, maghrib. Kok Islam lohor enggak zuhur? Orang Indonesia tuh enggak bisa ngomong zo, enggak bisa. Orang Indonesia tuh enggak bisa zo, enggak bisa. Nazar, bahasa Arab nazar, pikiran. Bahasa Indonesianya nalar. Bahasa Indonesianya nalar dong. Itu maknanya nazar dong. Enggak bisa lo, bisa. Begitu. Ramlan, asalnya Ramadan. Ramadan, enggak bisa dia. Do, gitu. Maka NU aja Nahdlatul Ulama, nulisannya OELA. Begitu. Kenapa DR? Ya, ada yang ridho, ada yang ridho, bacanya si ridho. Ini kan kaidah. Nah, Islam Isya subuh, lohor, asar, maghrib. Ada orang nggak sholat Isya, selang, kan I-nya hilang. I-nya kita awali menerangkan waktu sholat zuhur, sehingga kita harus tahu masuk waktu, biar kita tahu sholat kita adaan apa qadaan. Begitu, mana batas awal, mana batas akhir. Dan ini kita hanya berbicara waktu. Kalau waktu ini habis, perintah belum hilang. Makanya ketika bayar listrik tanggal 25, waktu sih habis. Perintah yang belum dikerjakan, yaitu bayar pemakaian listrik. Kudu kerjakan, namanya qadha. Begitu. Kita tadi belum sholat zuhur, udah habis. Sekarang ini udah maghrib menuju isya, ya udah kelewat. Ya kagak, waktu udah habis, pekerjaan belum dikerjakan, kudu dikerjakan, namanya qadha. Karena itu hendaklah kita harus mengetahui waktu sholat. Begitu. Kapan tuh zuhur masuknya? Kapan habisnya? Begitu. Kalau Anda nanya kapan masuknya waktu zuhur supaya saya tahu waktu zuhur itu asar, maghrib, isya, subuh, maka tolong dong jelasin. Fa waktu zuhrin, maka waktu zuhur itu masuknya diawali dengan gelincir matahari dari timur ke arah barat. Bila matahari itu ada di tengah-tengah langit, namanya istiwa. Bila matahari itu ada di tengah-tengah langit, namanya istiwa.
namanya istiwa. Apa istiwa? Lurus matahari di tengah langit. Balik kepada kita harus bedah dulu biar kita tahu daerah itu terbagi dua sedunia, termasuk Indonesia. Mau kecilin Indonesia aja. Indonesia ini terbagi dua daerah. Ada daerah yang kena garis lurus, ada daerah yang di luar garis lurus. Lurus itu bahasa Arabnya istiwa, garis itu bahasa Arabnya khot. Maka dalam bahasa Arab khotul istiwa. Orang Indonesia nggak bisa khot, bisanya ka, garis katulistiwa. Bahasa Arab, ente benci Arab jangan pakai. Kapalah itu besar. Apa itu katulistiwa? Garis lurus. Semacam Pontianak itu namanya masuk garis katulistiwa. Jakarta atau Tangerang nih, Karangtengah tidak masuk, namanya non khotul istiwa, di luar garis istiwa, garis lurus. Ini kita kudu paham. Bila kita ada, saya pakai bahasa Indonesia saja dan gak bahasa Arab. Bila kita ada di daerah katulistiwa, maka saat matahari ada di tengah-tengah langit, tidak ada bayangan sama sekali, mendem. Ini matahari, maka masuk semuanya. Kita nggak ada bayangannya karena mendem. Itu mendem semuanya, mendem semua. Karena kita berada di garis katulistiwa daerah. Tapi kalau daerah itu non katulistiwa kayak Jakarta, bila matahari di tengah-tengah langit itu masih ada bayangan. Per 6 bulan dalam ilmu astronomi bisa dilihat dalam kitab Fathul Latifur Rahim, bisa dilihat dalam kitab Durusul Falakiyah, bisa dilihat di dalam kitab Samratul Wasilah, ilmu astronomi. Maka bila kita ini daerah seperti Jakarta yang bukan daerah katulistiwa, bila matahari di tengah-tengah langit ada bayangan per 6 bulan ke utara, per 6 bulan ke selatan. Bayangan mesti jam 12 tepat benda yang didirikan tegak lurus bebayang. Kalau tidak ke utara, ke selatan. Ini bayangan ini nih bakal menjadi rumus waktu dhuhr. Biar kita tahu, biar rumus waktu dhuhr. Ini bila bebayang, ini bebayang. Kalau ada papan saya gambar itu. Bila bebayang, bayang ini namanya bila masuk pada garis utara selatan. Bayangan ini berapa senti masih di garis utara selatan, maka namanya matahari di tengah-tengah langit bagi daerah non katulistiwa. Bila bayangan ini bergeser ke timur, itu namanya dhuhr. Itulah yang disebut zawalus syamsi, gelincirnya matahari. Begitu gelincirnya matahari, geser ke arah timur. Maka dalam Islam yang namanya dhuhr, kapan masuknya? Nih, jam 12 lewat 4 menit
dari Nabi Adam sampai hari kiamat. Itu tuh namanya disebut jam Islam. Begitu, jam istiwa disebutnya. Waktu setempat. Dohor itu selalu jam 12:04 menggunakan jam matahari namanya. Bukan WIB, menggunakan jam matahari. Jam 12 itu artinya matahari di tengah-tengah langit. Titik 204 itu gelincir. Begitu. Sampai kapan? Sampai kapan aja. Bila sekarang dohor jam 12 berapa tadi itu? Lewat 5. Tadi itu Jumat 12:05. Dari jam matahari dipindah kepada daerah namanya Jazairul Khalidah. Titik 0 pengukuran waktu namanya Jazairul Khalidah. Apa itu? Tuh orang Inggris nyebut, orang London Greenwich. Maka jam saudara ada tulisan GMT. Waktu GMT tuh kalau di handphone tuh GMT. G Greenwich, Jazairul Khalidah, titik 0 mengukur waktu. Maka bila Indonesia dibawa ke London, maka bakal terbelah 3. Ada waktu Indonesia Barat, ada waktu Indonesia Tengah, ada waktu Indonesia Timur. Wita. Kenapa bisa begini? Karena mengikuti Barat, mengikuti London. Titik Indonesia ditarik ke London bakal ketemu sehingga di tanggal sekian Masehi digabung dengan tanggal sekian Hijriyah, diadu dengan Greenwich, akan muncul perselisihan antara jam matahari dengan WIB. Bila hari ini rumusnya +1 hari ini, maka dari jam 12:04 konversikan dengan Greenwich pada tanggal sekian Januari +1, maka dohor jam 12:05 menurut WIB. Setelah perubahan dari jam 12:04 menurut matahari. Bisa berkurang, bisa berkurang, bisa. Bila kemudian jam 12 kurang 5, itu menunjukkan konversinya di hari itu -9. Jam 12:04 dikurangi 9 menit, maka muncul 11:55. Itu dohor menurut WIB, bukan jam kita. Jam kita mau tetap jam 12:04 daerah mana aja begitu. Jam 12:04 di Surabaya udah mau gelincir matahari patokannya. Kita nih udah nggak kepake nih ngaji nih, enggak kita. Makanya saya suka menyinggung, ada orang nggak percaya ilmu falak. Ngapain puasa pakai ilmu falak? Kudu ru'yat juga lah. Waktu sholat itu ada ru'yat. Dohor belum, ntar gua mengintip matahari gelincir belum. Ada nggak yang ngaji kayak begini nih? Kagak. Percaya handphone sama jam yang di Masjid Running Pen dohor 12:05 itu percaya. Namanya Anda ikut ilmu falak. Anda jangan separuh-paruh pakai hukum Islam. Karena Nabi bilang sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi. Anda puasa Ramadan lewat ru'yatul hilal. Ru'yat itu ada 2, ru'yat bil ilmi, pakai ilmu astronomi. Sulam Meniren karya Guru Mansur dari Betawi.
markaznya. Faturrahul Mannan karya Semarang, begitu. Fathul Latifur Rahim karya ulama Cilegon. Nah, ini berbeda-beda rumusnya, tergantung markaz mana yang mau dihitung, maka bakal berselisih antara Jakarta sama Tangerang. Kita kudu tahu menggunakan waktunya. Tidak boleh makin kemari makin banyak, begitu. Maka sekarang udah Isya, Palembang belum, begitu. Palembang, apalagi itu makin barat belum, begitu. Kita masih maghrib, Papua mau udah Isya lewat. Papua waktu setempatnya mau nggak berubah, tuh begitu. Tapi karena kita bukan kajian astronomi, bukan itu, biar gampang, zuhur gelincir matahari. Kita sih nggak begitu, udah percaya aja sama yang ada. Namanya taklid, sama yang hitung ilmu falak, bener nggak? Begitu. Nah, sampai kapan waktu zuhur? Sampai bayangan benda percis sama dengan bendanya bila daerahnya katulistiwa. Bila daerahnya katulistiwa, Pontianak macamnya, maka waktu asar biar gampang, tancepin benda, ukur percis berapa senti benda ini, kita tancepin 5 senti. Bayangan ke timur ini berapa senti? 5 senti. Dasar dohor habis untuk daerah katulistiwa. Namun bagi daerah non katulistiwa harus ditambah bayangan waktu matahari ada di tengah-tengah langit. Berapa senti bayangan ke utara atau ke selatan kala itu? 2 senti waktu di tengah-tengah langitnya, karena bukan katulistiwa, 2 senti. Ini jadi catatan 2 senti nih untuk mengukur asar. Sampai kapan dohor? Maka bayangan benda 5 senti, bendanya ditambah 5 senti. Jadi bendanya 5 senti, maka bayangannya 5 senti plus 2 senti bayangan waktu istiwa, karena daerah Anda non katulistiwa. Ini bakal jadi rumus ilmu astronomi. Wis kita mau bakal puyeng melotot-melotot, udah percaya aja dah. Bener nggak? Iya kan, kita balikin zaman dulu. Itu makna ghaira dzil istiwain, di luar bayangan waktu istiwa, yakni bayangan yang terjadi waktu istiwa bila ada karena Anda tinggal di daerah non katulistiwa. Jadi gampangnya, bila benda ini kita tancepin di tanah jam 12 tepat, nih kita tancepin di Pontianak. Berapa ini panjangnya? Anggap 20 cm. Ukur bayangan ke timur. Berapa 20 cm? Ya udah, dohor habis, udah asar, ada sholat asar, sah. Ini namanya disebut cara tradisional. Ini mau gampang. Yang penting punya mata. Nggak perlu sekolah-sekolah, gampang ukur dari matahari. Ukur begitu caranya. Nggak pakai jam, nggak apa-apa. Ini dari sini gampang ngukurnya. Cuman karena kita Jakarta, ukur waktu jam matahari di tengah langit, bayangannya berapa? Yang ke utara atau ke selatan? 2 cm umpama. Baik, maka benda ini 20 cm plus 2 cm karena Anda daerahnya non katulistiwa. Itulah habisnya doh. Begitu. Nah, kita mau percayanya dah puyeng. Mata sekebut-kebut juga ini baca, tapi kurang sopan sama kita. Kenapa ini sholat disebut zuhur? Zohor itu lahir itu ya zohir. Enggak bisa bisanya zohir, jadinya lahir. Zohiron wa batina, lahir batin. Itu lahir itu.
Kenapa disebut zuhur? Karena pertama kali sholat yang dikerjakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam waktu peristiwa Isra Mi'raj, meski diwajibinnya malam, ketemu subuh, Nabi belum sholat subuh itu tanggal 27 Rajab, hari Senin itu subuhnya nggak sholat. Kenapa? Belum tahu tata caranya, perangkatnya belum ada. Maka zuhur mulai sholat, maka disebutlah sholat itu namanya zuhur. Kenapa disebut zuhur? Zuhur tuh lahir. Kenapa disebut sholat lahir? Karena pertama kali sholat yang dikerjakan yang pertama kali namanya zuhur. Itulah wasumiyat bidzalik li'annaha awwalu sholatin zuhur. Ini waktu zuhur dari gelincir matahari sampai mengukur benda, bayangannya sama kalau khatulistiwa daerahnya, dan sama plus bayangan istiwa kalau daerah non khatulistiwa. Paparan panjangnya ada waktu fadilah, ada waktu ikhtiar, ada waktu ikhtiar bila karoha, ada waktu ikhtiar bikaroha, ada waktu tahrim. Dari uraian ini, tapi terlalu panjang, segini aja. Tuhan kebetulan baru saja wafat, dan dalam semasa hidupnya beliau banyak sekali berpesan. Salah satunya, rumah yang ini jangan dijual, buat kontrakin aja buat kamu saya. Terus yang tanah di sana buat si A, duitnya ini buat ibu, begitu. Apakah setelah wafatnya beliau itu kita membagi dengan cara hukum waris Islam atau dengan sesuai dengan wasiat yang dia katakan? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wasiat adalah pemberian yang diberikan sesudah seseorang itu meninggal. Nanti juga diterangin dalam kitab ini pada Kitabul Wasaya wal Faraid. Ini nanti ada kitab tentang wasiat. Nah, oleh karena itu dilihat nih wasiat nih. Ini ada berapa harta bapak kita dulu. Begitu. Umpama nih, itu tanah ini jangan buat kontrakan, rumah ini jangan, ini buat dibagi anu-anu, pahalanya buat anu. Baik, dilihat ini tanah bapak kita ada berapa. Anggap kontrakan adalah cuman ada 100 meter atau ada 1000. Cuman tanah baba kita ada 1 hektar keseluruhannya hartanya. Sekarang pertanyaannya, balik nanya, kira-kira yang diomongin oleh baba tuh dari tanah-tanah yang ada, 1/3 dari hartanya baba almarhum atau kurang atau lebih? Kira-kira lebih dari 1/3. Kalau lebih dari 1/3, bakal yang jadi hanya 1/3 saja. Lebih dari 1/3 nggak bisa, kecuali seluruh ahli waris sepakat. Jadi fa in zadatil wasiyatu ala sulus, kalau lebih wasiat itu atas 1/3 harta peninggalan mayit, fama zada ghairu sahihin illa in ajazatil warasatu amma zada. Begitu dalam Fathul Qarib. Bila lebih dari 1/3, sisa itu, kelebihan itu enggak jadi, kecuali ahli waris setuju seluruhnya boleh, maka itu jadi. Begitu. Jadi dilihat saja. Begitu dilihat saja. Panjang detailnya kan saudara harus menyampaikan, menghitung jumlah total, baru kami bakal bisa menjawab dengan detail. Tapi secara umum jawabannya, bila lebih dari 1/3 yang diomongin,
enggak jadi. Yang jadi sepertiganya saja yang jadi. Kurang lebih barangkali demikian secara singkatnya. Sudah ya.